Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati penceramah kita yaitu Ustaz Haji Zulaifi LC, Bapak Ketua Pengurus Yayasan dan Ketua Pembina Yayasan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jamaah Majelis Ta'lim rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama meringankan langkah kita menuju ke mushola ini dalam rangka thalabul ilmi atau menuntut ilmu di hari pertama bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi sahur sampai dengan nanti, terutama pada pagi ini di mushola ini, tercatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim rahimahullah, sekali kita mengundang yaitu mana mulai. Insyaallah yang tulisannya terpadu-padu suruh anak kali yayasan ini sebutan pesantren Ramadan selama 5 malam. Beliau berkajar tentang acara hafalan Al-Quran juz lokasi Arab Ustaz dua itu Ustaz Miki alumni MTS Berdulu. Bapak, ibu-ibu, jemaah majelis ta'lim rahimahullah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Haji Zulaifi LC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbal. Yang sama-sama kita hormati, muliakan Bapak Ketua Yayasan beserta staf dan jajarannya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat rahimahullah, yang telah meringankan langkah kakinya untuk kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita semua. La yaqudu qaumun yadhkurullaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali malaikat-malaikat akan turun melalui mereka. Allah berikan rahmat kepada mereka, Allah berikan ketenangan di dalam hati mereka, dan Allah sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada tanggal 1 Ramadan yang dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan yang Rasulullah sampaikan. 4 hal yang kita dapatkan. Pertama, kita mendapatkan naungan daripada malaikat. Yang kedua, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita diberikan ketenangan di dalam hati kita. Dan yang keempat, nama-nama kita disebut di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan 4 kemuliaan ini kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sungguh berbahagia kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena jujur, banyak orang yang tidak seberuntung diri kita. Bahkan kemarin keluarga dia itu meninggal dunia. Mas, tinggal 1 hari lagi untuk mendatangi daripada bulan Ramadan, tapi takdir sudah berkata lain. Jadi dia dipanggil oleh Allah SWT. Ya, kalau kita husnuzonnya, Allah lebih sayang kepadanya. Jadi kita alhamdulillah masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sama-sama manfaatkan. Jangan sampai kita diberikan usia tapi kita sia-siakan. Jadi orang-orang yang terbaik dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia itu? Orang yang diberikan usia panjang dan digunakan usianya melakukan kebaikan. Kita diberikan usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan bahkan sampai 80 tahun tetap digunakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, termasuk menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang kita cari. Kalau baik di hadapan manusia, belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah baik di hadapan Allah, pasti kita baik di hadapan semua manusia. Bahkan semua makhluk, tidak hanya manusia. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan umumkan kepada semua makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita hanya baik di hadapan manusia, belum tentu. Mohon maaf, banyak orang-orang yang sedang viral gara-gara makan Indomie atau makan cabai semangkok sedulan, terkenal viral. Tapi apakah terbaik di sisi Allah? Belum tentu, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau kita sudah mulia di hadapan Allah, pasti kita mulia di hadapan semua para makhluk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka itu bergembira. Jadi kita yang bisa masuki bulan suci Ramadan sudah sepatutnya berbahagia dan bergembira. Karena bulan Ramadan ini termasuk daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar bagi kita selaku hamba-hambanya. Di bulan Ramadan sering kita mendengar dari guru-guru kita, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada di dalam bulan Ramadan itu sesaatnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi termasuk karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita banggakan.
Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Duratun Nasihin. Jadi memang sebagian ulama mengatakan ini hadis dhaif, ada mengatakan ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi menurut Imam Nawawi selama itu untuk fadhailul a'mal tidak apa-apa kita amalkan. Dikatakan dalam satu riwayat, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bahagia, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Masya Allah, kita bahagia, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasad kita tersentuh daripada api neraka. Tapi pertanyaannya, bahagia yang bagaimana? Apakah bahagianya dengan menyalakan petasan? Kan banyak kita saksikan. Pas menjelang Ramadan petasan sudah dibunyikan, bahkan sampai mengganggu orang beristirahat. Nah, jadi yang dimaksud bahagia dan bangga ini, ya kita sama-sama persiapkan diri kita saat kedatangan atau menyambut daripada bulan suci Ramadan. Dalam firman-Nya juga Allah mengingatkan kita, "Lau aradul khuruja la'adda lahu 'iddah." Sekiranya mereka itu hendak pergi, maka sepatutnya mereka menyiapkan perbekalan. Para mufassirin menjelaskan ayat ini, kalau kita kedatangan seseorang atau kalau kita mendatangi seseorang, maka perlu kiranya kita mengadakan persiapan. Ya contoh gampangnya, misal yayasan ini dapat surat daripada Pak Gubernur atau daripada Pak Wali Kota, pasti ada persiapan. Tidak mungkin tidak dipersiapkan. Pasti diminta mana murid-muridnya atau staf-staf untuk persiapkan yayasan ini, ya sekiranya bisa menyambut daripada tamu yang akan mendatangi yayasan kita. Begitu juga kita saat menyambut datangnya bulan suci Ramadan, persiapkan diri kita. Nah, kita sama-sama persiapkan. Jangan sampai datang bulan Ramadan ya kita biasa saja dengan datangnya bulan suci Ramadan. Coba datang Pak Gubernur. Datang Pak Gubernur tidak ada yang sambut di depan, dibiarkan nyelonong begitu saja, pasti kan tidak enak. Atau bisa dikatakan tidak etis. Orang yang istimewa dibiarkan begitu saja. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan ini, yang perlu kiranya kita untuk bersama-sama mempersiapkan. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan persiapan-persiapan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW beserta para salafus saleh. Jadi apa yang perlu kira-kira kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini? Kan bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang suci, bulan yang mulia. Nah, jadi sekiranya kalau kita tahu bulan ini bulan yang suci lagi mulia, dan kita bersama-sama mensucikan diri kita. Kita bersama-sama mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah membersihkan diri kita dari setiap dosa kemaksiatan kita sebelum memasuki bulan Ramadan, pasti kita menikmati ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Terkadang mohon maaf, orang-orang itu ketika memasuki bulan Ramadan lebih malas daripada sebelum bulan Ramadan. Pas kita tegur jawabannya puasa. Masa puasa alasan di sana? Bahkan teman-teman ada lagi dari pagi setelah subuh tidur sampai menjelang berbuka. Puasa apa namanya? Masa tidur. Dari pagi sampai sore, bayangkan. Alasannya kenapa? Capek puasa. Kan bulan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah dan rahmat. Masa kita sia-siakan begitu saja?
Ya kalau kita mau benar-benar mengartikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, ya kita sambut di antara cara dengan membersihkan diri kita. Biasanya kalau orang sudah bersih hatinya, kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, enteng melakukan ibadah. Tapi kalau kita masih belum membersihkan hati kita, atau belum kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, alias masih bercak-bercak dosa maksiat dalam diri kita, malas terkadang kita melakukan ibadah. Nah, jadi niki jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jadi kita sama-sama persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan bersama-sama membersihkan hati kita. Bersihkan sudah dari segala bentuk dosa-dosa, kesalahan maupun penyakit-penyakit daripada hati kita. Banyak penyakit-penyakit hati kita yang kadang-kadang kita sadari maupun tidak sadari. Baik penyakit iri, dengki, sombong, ria, itu penyakit-penyakit hati yang perlu diwaspadai. Karena bahaya kalau sudah terjangkit satu penyakit ini, bahaya. Kita tidak akan bakalan tenang hidupnya. Ambil contoh penyakit hasad, dengki. Bahkan ulama mengatakan orang yang punya penyakit hasad itu dia mati sebelum mati. Coba kalau ada orang punya penyakit hasad, tetangganya beli motor, tetangganya ya manasin motor, dia yang kepanasan. Keluarganya atau saudaranya beli kulkas, baru diturunin mudikap, dia kedinginan. Itu kalau punya penyakit hasad ya. Tidak bisa lihat orang senang. Jadi kita jangan sampai di bulan yang suci ini masih ada kekotoran-kekotoran di dalam hati kita. Nah, jadi itu cara yang pertama, bersihkan diri kita. Kalau kita sudah bersih, pasti keinginan daripada diri kita itu hal-hal yang baik. Kita ambil contoh, misal kita punya pakaian yang baru dicuci, warna putih atau warna apa, baru dicuci, baru di laundry, sudah disetrika, sudah apa-apanya itu bersih, menceling. Pas kita mau keluar, ada rugat atau apa, sudah tempat kita duduk. Kalau pakaian kita bersih, pasti nyari tempat yang bersih. Tidak mungkin pakaian kita bersih sudah bajunya rapi, bagus, harum, atau ibu-ibu yang mukenahnya harum, bersih, duduk di tempat yang kotor. Pasti milih-milih, oh tidak usah ini ada debunya, oh tidak usah ini ada kotoran ayamnya. Pasti nyari tempat yang bersih. Begitu juga hati yang bersih pasti mencari hal-hal yang baik. Jadi kalau hati yang kotor, ya sama juga pakainya kotor, tak milih-milih tempat. Pakaian saya juga sudah kotor, dulu di sembarang tempat. Nah, jadi itu ibarat kata kalau hati kita sudah bersih. Nah, jadi ini persiapan yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita sama-sama bersihkan hati kita, ya, dengan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-taibu kaman la dzamba. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena mumpung masih awal-awal, perlu kiranya kita tahu bagaimana cara menyikapi atau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita dianjurkan memperbanyak membaca doa-doa. Apa di antara doanya? Menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan ada doa yang sekiranya kalau kita amalkan, mudah-mudahan Allah itu memberikan kita kesempatan untuk menuntaskan ibadah puasa kita selama bulan Ramadan. Maksudnya tanpa ada kekurangan. Ya, kecuali kalau ada hal-hal syar'i yang menyebabkan kekurangan seperti haid dan sebagainya. Apa doanya? Jadi ini banyak diamalkan. Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in,
yang sering mengamalkan daripada doa-doa ini atau ulama-ulama salafus saleh diajarkan kepada kami oleh guru-guru kami dulu, kita baca pendek. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa sallamahu minni mutaqabbilan. Apa nih Ibu? Belum. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa sallamahu minni mutaqabbilan. Apa? Mutaqabbilannya aja apa? Coba kita lanjutkan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa sallamahu minni mutaqabbilan. Sekali lagi. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa sallamahu minni mutaqabbilan. Nah, jadi ini di antara doa yang biasa dibaca oleh para salafus saleh. Di antaranya Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in, seorang salaf. Jadi yang dimaksud dengan salafnya adalah orang-orang yang hidup di kurun waktu sebelum abad ketiga, sebelum tahun 300 Hijriah. Ya, di antaranya para sahabat, tabi'in, tabi'in, atau ulama-ulama 4 mazhab ini termasuk ulama-ulama salaf. Karena kalau Imam Hambali kan wafatnya sekitar tahun 250 sekian, termasuk ulama salaf. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku salaf sekarang, itu bukan hakikatnya salaf. Yang dimaksud salaf itu orang-orang yang di zaman dahulu sebelum abad ketiga. Jadi ulama-ulama salaf itu sering membaca doa-doa ini untuk meminta kepada Allah SWT agar ibadah di bulan Ramadan ini disempurnakan oleh Allah SWT tanpa ada kekurangan. Karena kalau kita baca doa ini, masya Allah maknanya, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan bulan Ramadan kepadaku. Wasallamahu minni mutaqabbilan, dan semoga apa yang sampai itu diterima olehmu ya Allah. Jadi kita minta kepada Allah agar kita bisa puasa sepenuhnya di bulan Ramadan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini di antara doa-doa yang dianjurkan. Ada juga doa yang sudah familiar di telinga kita. Doa yang sering kita baca, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Memang ada mengatakan di hadis, ada mengatakan hanya maqalah. Yang maqalah ini dalam artian anjuran daripada ulama-ulama salafus saleh. Jadi biasanya ulama-ulama kita terdahulu pas menjelang bulan Ramadan senantiasa dibaca, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Biasanya dibaca di waktu petang, di waktu menjelang berbuka. Sampai kapan? Sampai kita makan sahur. Waktu petang ini yang kita dianjurkan untuk membaca. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan-persiapan.
Apalagi persiapannya banyak. Ya kita intinya tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa niki imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perintah-perintah Allah, seperti bersedekah, seperti baca Quran, berzikir, saling tolong menolong, banyak sekali kalau kita mau jabarkan perintah-perintah atau anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-hambanya. Nah, begitu juga dengan kemaksiatan. Kemaksiatan ini ya harus kita waspadai. Karena kalau tidak diwaspadai bisa saja membatalkan pahala puasa kita. Di dalam riwayat Rasulullah SAW mengingatkan kita, khamsun yaftarunna lis-shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa orang yang berpuasa. Yang pertama al-ghibatu, ghibah. Nah, ibu-ibu nih. Insyaallah ibu-ibu di sini jauh daripada ghibah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ghibah ini perlu diwaspadai karena ghibah ini bisa membatalkan pahala puasa. Jadi kadang-kadang orang bilang, "Oh Ustaz, kan saya tidak ikut bicara, cuma dengar." Ya kena juga ya. Walaupun tidak ikut bicara tapi dengar di sana, ikut ya terkena dosa ghibah. Jadi hati-hati, yang berbicara maupun yang mendengarkan tetap terkena dosa ghibah. Yang kedua wan namimah. Namimah itu apa bahasa kita? Provokator. Atau bahasa kampungnya di rumah kompor. Saat demen manas-manasin ya. Datang ke tetangga bilang ini, datang ke tetangga yang lain bilang itu, berantem jadinya tetangga. Itu disebut dengan namimah. Hati-hati, bisa membatalkan pahala puasa. Yang ketiga wal kadhibu, berdusta. Dusta itu bisa juga membatalkan pahala puasa. Walaupun dustanya kepada anak. Ini kadang-kadang kita selaku bapak, anaknya rewel nangis, ngomong sama anaknya, "Anakku berhenti sudah menangis, bapak beliin mobilan." Tidak dibeliin. Dusta kan namanya, itu bahaya, bisa membatalkan pahala puasa. Cuma nanti kita bahas, masa gara-gara dusta yang sedikit langsung habis pahala puasa kita. Nanti ada pendapat ulama-ulama mengenai tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat yaitu al-yaminul fajirah. Ya, sumpah palsu. Orang-orang yang suka bersumpah palsu. Jadi artinya orang yang bersumpah ini harus menggunakan harful qasam. Entah itu waw, ba atau ta. Wallahi, billahi. Kalau sudah nyebut wallahi itu sudah bersumpah. Atau tallahi sudah bersumpah. Hati-hati kalau dia sudah bersumpah. Kalau dia sampai mempermainkan sumpahnya, maka pahala puasanya batal. Yang terakhir, empat tadi, yang terakhir yang kelima, an-nadharu bisyahwat, memandang dengan syahwat. Jadi hati-hati kalau kita sedang bekerja atau belanja atau keluar di bulan Ramadan, hati-hati. Jangan sampai pandangan kita ini ya membangkitkan syahwat kita. Karena mohon maaf, kita semua ketahui juga waktu kita pergi entah beli es, beli kolak, nanti pas berpapasan di jalan ada saja orang yang pakai baju yang macam-macam ya. Ada yang bajunya saking tebalnya tidak kelihatan, ada yang bajunya saking tipisnya. Seperti sabda Rasulullah, dia berpakaian seakan-akan telanjang. Kita yang melihatnya benar astagfirullah, tapi penyambuk bahasanya. Itu yang banyak kejadian. Astagfirullah, tapi semakin senang. Lumayan cuci mata. Ada kemarin waktu tiang isi, kemarin hari Jumat isi di epicentrum.
Ada yang nanya, biasa pengajiannya kan ada sesi tanya jawab. Dia nanya, gimana kalau kita memandangnya itu dengan pandangan sekali? Katanya kan rezeki. Enggak, rezeki memang pandangan pertama itu rezeki. Tapi kalau pandangan pertamanya tidak berhenti-henti, misal astagfirullah, tidak berhenti-berhenti ya. Bukan pandangan rezeki itu, sudah terkenal pandang maksiat. Namanya pandangan rezeki itu terlihat astagfirullah. Nah, udah tidak dilihat-lihat lagi. Tapi kan sekarang kebanyakan astagfirullahnya sekali, tapi melihatnya 5 kali berturut-turut. Nah, jadi itu perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terkena hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Memang Rasulullah hanya menyebutkan 5 perkara, tapi 5 perkara ini sebagai contoh sampel daripada yang lainnya. Intinya segala macam bentuk maksiat itu bisa membatalkan pahala puasa. Hati-hati kita, karena kita mumpung masih ada di awal-awal ya. Kalau kita sudah masukkan ke dalam diri kita ini, pahamin, insya Allah ada rasa penjagaan diri. Pas kita ketemu dengan hal-hal yang perlu maksiat, kita tinggalkan, karena sudah kedownload di dalam hati kita. Orang yang belum tahu itu yang bahaya. Kalau kita yang sudah tahu, alhamdulillah bisa ada sebagai penjaga kita, sebagai pengontrol kita. Jangan sampai kita mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal-hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Kira-kira sampai jam berapa? Oh, jam 7. Masih ini? Nah, masih. Nanti kalau ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Saya banyak permasalahan yang kontemporer yang kita temukan saat ini. Contoh masalah swab, dan masalah vaksin, kira-kira gimana di bulan suci Ramadan? Atau masalah, kan sekarang beda rokoknya, vape sekarang. Gimana? Apakah sama ada hukumnya dengan fungsi rokok di sana yang membatalkan puasa? Nah, jadi nanti insya Allah sebelum kita tutup kita buka sesi tanya jawab. Nah, jadi yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW 5 hal sebagai sampel daripada bentuk maksiat yang bisa membatalkan pahala puasa. Kira-kira apakah langsung batalkah pahala puasa kita yang kita lakukan sepanjang hari itu dengan sedikit bermaksiat? Contohnya seperti tadi, anaknya rewel nangis, dia bilang, anakku mentelah, wah menangis. Nanti dia belikan mobil-mobilan, ternyata tidak dibelikan mobil-mobilan, kan itu hanya dusta yang sedikit. Nah, apa kata ulama mengenai masalah ini? Memang dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Jadi dijelaskan ada 2 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan, kalau dia bermaksiat di bulan suci Ramadan lalu bertobat, maka tidak jadi batal pahala puasa. Nih, untungnya kita umat baginda Nabi Muhammad SAW cukup bertobat, maka tidak dicatat dosa. Kalau umat-umat terdahulu, kalau dia sudah melakukan suatu maksiat, itu tidak ada kata tobat. Maksudnya harus bunuh diri sebagai bentuk tobatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu bunuh diri. Cukup kita istighfar, sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu yang pertama, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jadi pahala puasa kita batal. Sebagaimana sabda Rasulullah yang di awal tadi, at-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kita tobat, tidak jadi, sudah dibatalkan pahala puasa kita. Misalnya sudah bergibah, astagfirullah, kan bulan Ramadan, ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah, tak jadi batal pahala puasa. Dia berdusta, ingat sama Allah, bertobat pada Allah, tidak jadi batal pahala puasa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tetap batal pahala puasa kita, tapi sesuai qadar ukuran maksiat yang kita kerjakan. Kalau maksiatnya banyak, ya banyak habis pahalanya.
Kalau maksiatnya sedikit ya habis. Misal seperti tadi hanya sekedar berbohong, ya sekedar itu yang habis pahala puasa. Tapi kalau dia maksiatnya dari pagi sampai sore, pakpo sudah. Itu namanya pakpo. Tahu dari ibu pakpo. Galak mau, lelah doang mau. Pedagang di pasar jauh modal 1.000 tulak 1.000, lalu lelah doang mau. Nah dari ini tergantung ukuran. Kalau banyak ya banyak, kalau sedikit ya sedikit. Ya jadi seperti itu di antara sistematis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai pembatalan pahala puasa. Jadi semakin banyak kita bermaksiat, berarti semakin banyak pahala kita dibatalkan atau dihapuskan. Tapi kalau sedikit ya sedikit, kalau tidak pernah sempurna. Kalau ada 3 jempol dikasih. Nah jadi ini yang perlu kita perhatikan supaya tidak menjadi hamba-hamba yang berdosa. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kita dari 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang silam. Rasulullah mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah ini yang perlu kita waspadai. Masa kita capeknya aja tapi tidak dapat apa-apa. Nah jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang perlu kita persiapkan. Insya Allah kalau kita sudah ada persiapan, ya tidak terlalu membebankan, sudah tidak terlalu menyulitkan. Karena ini yang penting kita lakukan di awal-awal ketika menjumpai bulan suci Ramadan. Biasanya kan ada orang tarhib di sana. Apa tujuan tarhibnya? Itu isti'dad, untuk persiapan. Persiapan itu yang penting. Kalau kita ujian tanpa persiapan, ya lumayan kita deg-degannya, lumayan kita kewalahannya. Tapi kalau sudah ada persiapan, insya Allah ujiannya lancar. Begitu juga saat kita menjumpai bulan Ramadan ada persiapan, tidak kita kewalahan nanti melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah berikan kita hidayah, taufik, inayahnya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi inti atau manifestasi daripada puasa kita adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kita sekarang ini diajari oleh Allah SWT untuk beribadah, untuk meninggalkan maksiat. Insya Allah 11 bulan berikutnya yang bisa kita laksanakan terus istiqomah. Jangan sampai nanti ibadah kita di Ramadan hanya di bulan Ramadan, stagnasi di bulan Ramadan, tidak berlanjut di bulan selain Ramadan. Nah jadi ini jamaah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan di saat bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan seperti yang tadi, dengan persiapan ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi niki sila kalau ada sesi tanya jawab. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini Ustaz. Karena tadi sudah yang ditanya bagaimana kalau waria itu kan kita sering banyak lihat kan. Bagaimana kalau dia betul-betul waria dan bersentuhan dengan wanita atau yang laki, mana yang membatalkan wudhu? Misalnya kalau waria itu kan seperti wanita betulan. Apa dia kalau bersentuhan sama wanita yang sempurna batal wudhunya? Atau kalau bersentuhan dengan kita yang laki-laki, apa batal wudhunya? Itu aja mungkin. Masalah waria. Memang di dalam fikih disebut namanya khunsa muskil.
khunsa muskil itu. Tapi sebenarnya khunsa itu orang memiliki kelamin ganda. Dia mohon maaf dua kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Memang dikatakan muskil bermasalah. Karena nanti kalau dia jadi imam, dia tidak boleh mengimami laki-laki. Karena statusnya masih baina-baina, antara between di sana. Itu hanya dikatakan muskil. Tapi bagaimana nanti hukum yang jelasnya? Tunggu dia balik. Karena nanti kalau orang yang berusaha muskil ini sudah balik, dia diperkenankan memilih salah satu daripada jenis kelamin, entah laki kah atau perempuan kah. Kalau sudah dipilih laki-laki, sudah jadi laki-laki seutuhnya. Nah, kalau dia pilih perempuan, berarti jadi perempuan seutuhnya. Cuman mohon maaf kalau yang zaman sekarang itu iya memang karena lingkungan, bukan lahirnya memiliki dua kelamin, satu kelaminnya tapi karena lingkungan. Nah, yang bikin dia laki-laki pingin jadi perempuan, bahkan perempuan jadi pingin laki-laki. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, ulama-ulama kontemporer kita niki memberikan fatwa di sana. Sebelum dia operasi kelaminnya, tetap statusnya sebagaimana dia lahir. Misal dia lahir dalam keadaan laki-laki, belum dioperasi kelaminnya, tetap dia menjadi laki-laki. Berarti kalau sentuhan tidak batal, walaupun dandananya kayak primadona, walaupun dandananya masya Allah di sana, karena dia memang aslinya laki-laki, tidak membatalkan wudhu kalau kita bersentuhan karena sesama laki-laki. Tapi kalau sudah toh dia mengganti kelamin, baru nanti di sana dihukumin dia seperti selayaknya kelamin yang dia miliki. Kalau dia ganti seperti perempuan, berarti dia statusnya perempuan, gendernya perempuan. Tapi kalau dia ganti seperti laki-laki, berarti gendernya laki-laki. Nah jadi niki ya. Tapi kalau udah tidak tahu kita apa sudah operasi apa enggak, itu maksudnya. Itu masalahnya. Ya. Jadi sikap kita ikhtiyaton. Ikhtiyaton itu berhati-hati. Ya, hati-hati kalau kita lihat, aduh, bahaya. Ya. Pakai sarung tangan aja. Ya. Jadi niki. Silahkan, ibu-ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita keluar untuk belanja, kemudian kita mendengar orang yang bergibah, kita akan balik nanti mungkin mereka tersinggung. Tapi saat kita mendengar kita beristighfar. Gimana? Ya, itu namanya berdiam di rumput, berdiam di lumpur. Ya kalau sudah berdiam di lumpur, mau nyemplung atau tidak tetap kena lumpur ya. Jadi memang itu sudah kendalanya. Ada majelis ghibah, tidak hanya majelis pengajian, majelis ghibah pun ada. Lalu bagaimana seperti tadi? Ya sekiranya kalau kita tahu salah, ya kita sekuat tenaga untuk menjauhinya. Kalau kita pergi kan tersinggung, coba pikir, apakah kita lebih milih tersinggungnya Allah atau tersinggungnya manusia? Masa kalau kita daripada orang tersinggung, tapi tidak dipikirkan apakah Allah tersinggung atau tidak? Maksiat kita kan bikin Allah cemburu di sana. Maksiat kita ini bikin Allah tersinggung sebenarnya. Nah jadi seperti tadi, kalau masih bisa dihindari, dihindari. Kan biasa kita banyak alasan, al-insan maka al alasan. Banyak sekali alasan kita. Misal kalau ada orang berghibah, apa ke alasan kita? Bisa lagi ditunggu oleh anak saya. Apa ke alasannya? Memang benar kan lagi tunggu di rumah misalnya. Nah, alasan yang penting tak kita sampai ikut di majelis ghibah. Memang banyak ibu-ibu bukan hanya di sini, ya di rumah pun ada. Keluar katanya beli bawang, terasi, berangkat jam 8 nanti jam 11 belum balik. Kamu kan coba beli bawang berapa jam? 3 jam. Saya tahu itu ngobrol tahan 3 jam sambil berdiri, coba ya Allah. Saking nikmatnya ya makan daging manusia. Iya. Ya jadi kalau bisa seperti tadi, kalau sudah terlanjur istighfar. Istighfar banyak-banyak. Allah Maha Rahman.
Allah Maha Pengampun. Insyaallah asal kita mau bertobat, kita istighfar pada Allah, dosa-dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi mungkin ya. Sila ada lagi dikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan bulan Ramadan niki bulan yang paling mulia. Nggih. Ada kami dengar pahala puasa ini adalah pahala yang betul-betul yang terbaik. Pahala ini untukku, dia bilang Allah. Nah, kapan akan diberikan terhadap umatnya? Gitu. Untukku, saking mulianya bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan ini hadis qudsi. Kan disebutkan dalam hadis qudsi kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati di'fin illa siyam fa huwa li wa ana ajzi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, semua kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dan bahkan 700 kebaikan kecuali puasa. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi kapan kita mendapatkan pahala puasa itu? Sebenarnya di dunia maupun di akhirat kita mendapatkannya. Kalau di akhirat jelas surga adil itu kita dapatkan bagi ashabus siyam atau orang-orang yang berpuasa. Kalau di dunia, nah jadi penjelasan hadis qudsi ini dijelaskan dengan hadis yang lain. Walis-shaimi farhatan, farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Ini sudah balasan. Pertama, 'indal fitri, ketika berbuka. Pasti tidak ada yang menyangkal orang yang berbuka pasti bahagia. Pasti bahagia. Semiskin-miskin orang ya. Walaupun tidak ada lauk apa-apa di depannya, cukup kita meneguk air sudah bahagia. Semua orang pasti merasakan bahagia saat berbuka. Itu yang pertama, nikmat yang kita rasakan. Yang kedua ya nanti inda liqa'i rabbih. Karena nanti di akhirat ada orang yang berjumpa dengan Allah sesaat. Ada yang 5 menit, ada yang 1 jam, ada yang sehari, setahun dan bahkan terus menerus menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan dikatakan sebaik-baik nikmat di surga itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Dikisahkan di sana ada nanti ahlul ashabul jannah, itu para penghuni-penghuni surga, saat dihidangkan semua makanan yang terlezat di dalam surga, semua minuman yang terenak di dalam surga. Tiba-tiba Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, ya malaikat-malaikatku buka hijab. Jadi Allah minta malaikat-malaikatnya buka hijab. Ketika dibuka hijab oleh malaikat-malaikat, semua orang penghuni surga bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimana cara menyaksikannya? Ya nanti di surga kita sama-sama mengetahuinya. Jadi nikmatnya itu sampai melupakan apa yang ada di hadapan mata. Makanan yang terenak itu sudah tidak kita pikirkan, minuman yang terenak itu sudah tidak kita pikirkan. Yang kita lihat, yang kita pandang hanya kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan atau balasan yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bagi orang-orang yang ashabus siyam, orang-orang yang suka berpuasa. Tidak hanya puasa wajib, puasa sunat pun. Orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid itu tetap mendapatkan keutamaan seperti yang tadi. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada lagi. Nah, baru datang. Nanti kesimpulannya. Oke, silakan. Untuk menyambung ini baru datang juga ini jamaahnya yang sedikit. Ini Pak Ustaz, tadi kita dengar kaitan dengan yang pada puasa. Yang dipikir mengatakan apa saja yang masuk lewat rongga terbuka, kan? Hidung, mulut, kemudian telinga,
suntikan ini ada 2 macam. Pertama suntikan karena sakit, gitu kan? Mungkin obat. Kemudian yang kedua ada suntikan yang dapat mengebalkan, contohnya vitamin yang dimasukkan. Terutama pada saat ini kan kita ada COVID-19 dan sebagainya. Ya itu seperti apa? Apakah puasa itu batal? Kemudian juga seperti apa pandangan para ulama tentang suntikan yang sekedar obat, kemudian juga kalau vitamin kekebalan itu masuk. Itu coba ya. Itu saja. Yes. Jadi Masya Allah, ini yang kita alami kan banyak yang mau pergi keluar daerah harus divaksin. Jadi gimana kira-kira kalau masalah suntikan? Dalam kitab Taqriratus Sadidah di sana dijelaskan, ditafsirkan bahkan itu masalah ibroh bersuntikan ini terbagi nanti. Kalau yang disuntikan itu vitamin atau yang mengenyangkan, itu langsung membatalkan puasa. Intinya kalau disuntikan vitamin batal sudah puasanya. Kenyang soalnya. Nah, tapi kalau yang disuntikan obat, kalau yang disuntikan obat itu nanti ada perincian hukum. Kalau yang disuntikan itu dari lubang yang terbuka, di antaranya urat nadi kita, itu batal. Ya seperti orang diinfus. Kalau langsung dari urat nadi batal. Tapi kalau selain urat nadi seperti otot, otot atau di tabe ini pantat, mohon maaf ya, pantat yang disuntik itu tidak membatalkan puasa. Jadi seandainya kalau ada yang sakit di siang hari bulan Ramadan, kalau masih bisa ditangani dengan dokter, misalnya kan kita namanya nuntut ya, kita tetap minta kesehatannya pada Allah SWT. Kalau masih tetap berusaha ingin puasa, langsung pergi ke dokter, minta disuntik obat. Tidak batalkan puasa. Kalau yang disuntikan itu obat. Jadi kalau seandainya dia sakit tidak mampu sudah, in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, bisa dia batalkan nanti. Nah, jadi ini ya masalah suntikan. Nah, kalau masalah vaksin ini ya perlu kita tahu, tanyakan ke ahlinya medis misalnya. Kira-kira apa komposisinya? Apakah obat atau vitamin? Kalau obat berarti tidak membatalkan walaupun divaksin di siang hari. Tapi kalau dia itu bentuknya vitamin seperti tadi penjelasan ulama, itu bisa membatalkan puasa. Nah, jadi ini ya ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, khususnya baru datang. Oh, Masya Allah, ada kajian juga luar biasa. Itu namanya ibu-ibu 45. Iya, semangatnya luar biasa. Iya kan namanya minum. Yang ini bisa nggak batal, yang penting minumnya dalam keadaan tidur gitu. Karena sadar. Iya, karena ada sadarnya tidak membatalkan puasa. Jadi kalau tidak sadar itu tidak membatalkan puasa. Memang banyak kemarin yang jadi persoalan, masalah lupa, masalah nasia. Apakah nasia atau lupa itu memiliki batasan? Memang sebagian ulama Syafi'iyah memberikan batasan. Kalau masalah makan minum ya mungkin seteguk 2 teguk sampai 3 teguk, makannya sesuap sampai 3 suap, itu lupanya ya. Tapi kalau sampai 2 bungkus masa lupa, itu namanya kenyambuk namanya. Memang sebagian ulama memberikan had batasan. Ulama Syafi'iyah gitu. Ada sebagiannya juga tidak memberikan batasan. Karena lupa itu memang hak. Itu Allah mengangkat akal seseorang, dibuatnya lupa sudah. Kalau orang sudah lupa itu jangankan 2 bungkus, 1 panci bisa habis. Kalau lupa ya. Itu memang sebagian ulama berbeda pendapat. Yang penting kembali ke kejujuran masing-masing.
kita sendiri yang tahu. Makanya ibadah puasa ini hakikatnya bainana wa bainallah. Ibadah antara kita dengan Allah. Kalau kita mau bohong-bohongan, bisa masuk ke rumah, tutup pintunya, masuk kamar mandi. Ya. Kalau masih misalnya ada di ruangan tengah, anaknya kan malu, kamar mandi dulu atau kamar, kunci rapat-rapat sudah ada yang tahu. Tapi kan Allah yang mengatakan. CCTV Allah yang mana-mana. Pakai udara. CCTV. Kita belajar ihsan sudah di bulan Ramadan. Kan ihsan itu an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, dan kalau engkau tidak mampu melihatnya, yakin Allah melihat engkau. Makanya kita diajar ihsan sekarang. Kita bisa aja membohongi diri sendiri. Tapi berarti belum ada ihsan di dalam diri kita. Allah selalu mantau kita kemanapun, tidak pernah lepas kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Napas. Siapa coba ngatur napas kita kalau bukan Allah? Bisa tidak kita ngatur sendiri? Capek. Coba ibu-ibu atur sendiri. Napas, keluar, masuk, keluar, masuk. Diajak ngomong, langsung sesak. Tidak bisa ngatur lagi. Ini karena Allah yang ngatur, jadi kita enak. Jadi itu buktinya Allah memperhatikan kita. Nantiasa nafas kita diatur dengan Masya Allah, dengan teratur di sana. Ini bukti Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Nah, jadi ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke? Nah, kesimpulan ya. Kasihan yang berdatang. Kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini, tadi ada persiapan-persiapan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di antaranya kita bersama-sama bersihkan diri kita, bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakitnya. Nah, yang kedua kita memperbanyak doa, khususnya lagi doa-doa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Tadi doa yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa sallamahu minni mutaqabbilan. Yang kedua doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Nah, terus persiapan yang lain perbanyak sudah ketakwaan kita kepada Allah SWT, ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita sama-sama jauhi kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan-perbuatan maksiat ini bisa membatalkan pahala puasa. Nah, jadi itu inti daripada pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai amal ibadah kita semua, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga puasa kita pada tahun ini sempurna dan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka min mujibati rahmatik wa 'azaimi maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli itham. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.
Kami sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk acara pengajian dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 25 Ramadan itu, mudah-mudahan tetap bisa hadir tepat waktu. Insya Allah kita mulai jam 6 pagi sampai sekitar jam 7. Karena biasanya yang dulu hari pertama itu sampai membludak karena banyak acara pengajian, termasuk di Karangpanas mungkin biasanya Pak Guru Muhammad Nasrullah setiap hari Ahad beliau memberikan pengajian. Kemudian untuk kegiatan kita alhamdulillah mulai hari Senin besok dibuka pesantren Ramadan anak-anak MTS dan MI selama lebih kurang 5 hari. Kemudian alhamdulillah kita setiap hari selama pengajian subuh menampilkan nanti bapak-bapak tuan guru maupun para ustadz yang dari luar, termasuk dari sekarang itu ada 2 orang insya Allah. Kemudian selanjutnya kami ingin menyampaikan ini Pak Ustadz Haji Zulaibi yang alhamdulillah setahun yang lalu sudah kita pakai, dan alhamdulillah beliau selalu di mana-mana memberikan pengajian yang tetap itu di Sekarbile. Insya Allah hari Selasa beliau ini sudah akan berangkat umroh gitu ya. Kami ingin ya untuk didoakan jamaah kita yang ada di ibu dan kita semua, mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita juga doakan beliau ini akan berangkat agar mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Untuk memimpin doa ini aku mohon kesediaan Bapak Ketua Pembina Bapak Ustadz Haji Daud Yusuf SAG, pada beliau kami persilakan. Ya Bapak Ibu ya, kita doakan bahwa Pak Ustaz kita yang mau berangkat umroh ini juga Bapak Ustaz Haji Zulaibi, kemudian ada juga yang sudah hadir dulu di tengah-tengah kita seperti ini, yaitu Bapak Haji Ahmad Al-Qoni. Nah, di Sekarbile juga nih rombongan dia berangkat satu rombongan ya, Masya Allah luar biasa. Semoga kita juga cepat dipanggil untuk jangan lupa Ustaz dan doa kita juga sangat dipanggil lagi Nawawi jawabannya. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yu'ati ni'amaka bihum mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tarawihana bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah bil haji wal umrah. Allahumma balighna ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah bil haji wal umrah. Allahumma balighna ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah bil haji wal umrah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Terakhirnya doa tadi masyarakat pula pengajian kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menutup pengajian kita ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, Ustaz.